Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa Robbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala juga tidak henti-hentinya mencurahkan segala karunia dan nikmatnya kepada kita. Hingga di kesempatan kali ini kembali kita bisa bertemu melanjutkan sebuah pelajaran yang tentunya sangat penting bagi kita selaku umat Islam, yang mana pelajaran ini memang sudah menjadi seharusnya untuk kita pelajari, karena memang ini adalah identitas kita selaku seorang muslim, yang mana kalau kita melihat sebuah bangsa, mereka memiliki bahasa, dan tentunya kita selaku umat Islam, kita juga memiliki bahasa sebagai orang Islam. Apa itu bahasanya? Yaitu bahasa Arab. Mengapa bahasa Arab? Karena memang bahasa Arab ini bahasa yang Allah pilih untuk kita semuanya. Allah menjelaskan bahwasanya ketika Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, itu tidak untuk orang Arab saja, akan tapi adalah untuk seluruh alam semesta. Artinya bahwasanya kita juga termasuk di dalamnya, yang mana kalau kita menjadi seorang muslim, maka kita juga harus bisa memahami bahasa kita, yaitu bahasa agama Islam ini, yaitu bahasa Arab. Baiklah para pemirsa, kita lanjutkan pelajaran kita ya, masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. Fi Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Pada pertemuan yang lalu ya, kita sudah sampai kepada kitab jilid kedua pelajaran ke-8 ya, dan kita sudah sampai kepada latihan-latihannya, dan terakhir kita sampai latihan yang ketiga. Dan di latihan ketiga kita belum selesai, kita masih baru sampai kepada kata yang keempat, yang mana di dalam latihan ketiga ini dijelaskan oleh mu'alif tentang kata kerja bentuk lampau ya, fi'il madi, yang di situ dari satu kata kemudian berubah menjadi kata yang lainnya. Disebabkan apa? Disebabkan karena pelakunya ya, pelaku berbeda, maka bentuk kata kerjanya berbeda. Contohnya yang sudah kita jelaskan, ada kata zahaba, itu pelakunya adalah huwa ya, zahabu pelakunya hum ya, mereka, atau zahabat itu pelakunya adalah hiya, dan zahabna pelakunya adalah hunna. Nah ya, artinya kalau zahaba itu pelakunya satu orang laki-laki, orang ketiga ya, orang ketiga laki-laki tunggal. Kalau zahabu ya, dia adalah orang ketiga laki-laki banyak ya. Kalau zahabat orang ketiga perempuan tunggal. Kalau zahabna orang ketiga perempuan banyak. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada kata berikutnya, ini disampaikan oleh mu'alif ya. Di sana mu'alif menyampaikan tentang setelah zahabna ada kata zahabta ya. Zahabta ini terusun dari kata zahaba, aslinya zahaba sebagai fiilnya atau sebagai kata kerjanya, ditambah dengan ta, ini menunjukkan dia adalah domirnya atau pelakunya, sehingga zahabta ya. Dan ta ini adalah domir mutasil dari domir anta ya, artinya kamu. Dan di sini adalah berarti menunjuk kepada al-mukhatab ya, al-mukhatab orang yang diajak bicara, kemudian dia adalah laki-laki dan tunggal. Zahabta ya, zahabta. Lanjut kepada zahabtum ya, zahabtum, maka di sana terusun dari kata zahaba, artinya fiil, kata kerja ya, kemudian ada kata tu yang di situ berarti dia adalah fa'ilnya atau pelakunya ya, kemudian ada mim sukun di situ ya, mim sakinah, maka ini menunjukkan adanya al-jama' ya, al-jama' ya. Maka di sana kalau kita mendapatkan kata tum ya, maka di situ ini sebagai bentuk domir mutasil dari domir yang mufassilnya adalah antum ya, antum ya. Kita mendapatkan zahabtum, maka di sana failnya itu adalah antum ya, dari kata kerja zahaba ditambah dengan fa'il antum, maka menjadi zahabtum. Nah, selanjutnya untuk kata zahabti ya, kata zahabti, maka di sana dilihat di bawah itu ya, ada kata zahaba sebagai fiilnya ditambah dengan huruf ti
yang mana ti ini sebagai fa'ilnya, dan ti ini adalah bentuk fa'il yang berasal dari domir mutasil, ya, domir yang disambungkan dengan kata kerja. Nah, kalau terpisahnya domir ini adalah anti, ya, anti. Ya, anti adalah orang orang kedua perempuan tunggal. Sehingga kalau dhahabti ini sudah mengandung fa'il, yaitu fa'ilnya adalah anti. Nah, baik. Selanjutnya untuk kata dhahabtunna. Kata dhahabtunna. Ya, kata dhahabtunna, maka di sana pitilah susunannya, ya, ada kata dhahaba. Ya, ada kata dhahaba itu sebagai fiilnya. Kemudian ada kata tu itu sebagai fa'ilnya, dan tu-nya ini digabungkan dengan nun syaddah wa fathah. Nun ditasydid dan di fathah menjadi tunna. Nah, ini menunjukkan adanya jamak di situ. Nah, maka ketika mendapati tunna di situ, maka dia fa'ilnya fa'il jamak, dan di sana adalah untuk perempuan. Ya, maka ini juga kalau mendapatkan kata tunna itu adalah domir mutasil, domir yang bersambung, ya, maka domir mufasilnya ketika dipisahnya maka dia menjadi antunna, ya, yang bermakna kalian atau orang kedua perempuan banyak. Sehingga kalau mendapatkan kata dhahabtunna sudah ada fa'ilnya adalah antunna. Nah, tapi berikutnya ada kata dhahabtu. Ya, dhahabtu, maka di sana tersusun dari kata dhahaba ditambah dengan dhahaba sebagai fiil ditambah dengan tu sebagai fa'ilnya, dan tu ini adalah domir yang mutasil yang menunjukkan dia adalah kalau domir munfasilnya itu adalah ana, ya, ana. Ketika digabungkan dia menjadi tu, ya, ana dhahabtu. Nah, ketika berarti dhahabtu berarti maknanya bahwasanya di situ sudah ada pelakunya, yaitu ana atau fa'ilnya yang ditunjukkan dengan huruf tu itu. Nah, sehingga sana dhahaba ditambah tu, dhahaba sebagai kata kerjanya, tu adalah sebagai fa'ilnya. Lalu kemudian ada kata dhahabna, ya, dhahabna di situ juga tersusun dari kata dhahaba dan na. Nah, ini kalau dhahaba jelas, ya, fi'il, adapun na ini adalah fa'il atau pelakunya, dan na ini adalah sebagai domir, ya, kata ganti yang tersambung dengan fi'il atau domir mutasil. Adapun ketika dia munfasil maka dia sama dengan nahnu, ya, artinya kami atau kita. Dan di sini berarti dia adalah mutakalim al-jamak. Adapun tu tadi mutakalim al-mufrad. Baik, jadi selesai para pemirsa sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengidentifikasi, ya, ketika kita mendapatkan kata dhahaba berarti dia adalah pelakunya di sana adalah huwa atau orang ketiga tunggal laki-laki. Kalau dhahabu, ya, maka di sana dia orang ketiga laki-laki jamak atau hum, mereka, ya. Kemudian kalau dhahabat ini adalah orang ketiga, ya, perempuan tunggal, berarti dia adalah domirnya hiya, ya. Kemudian kalau dhahabna berarti di sana untuk orang ketiga perempuan jamak atau di dalam hiya atau di dalam fi'il dalam domir munfasilnya atau domir yang terpisah dia adalah hunna, ya, hunna. Lalu kemudian ada kata dhahabta, maka di sana sudah ada mengandung fa'ilnya yang ditulis dengan ta itu kalau terpisah dia sebagai domir mutasil, adapun domir munfasil adalah anta. Dhahabtum. Ya, selanjutnya untuk kata dhahabtum, ya, kata dhahabtum berarti di sana ada kata dhahaba dengan sudah ditambahkan fa'il yang ditulis dengan tum, ya. Tum ini adalah domir mutasil, adapun munfasilnya adalah antum, ya. Ada dhahabti itu dengan kata kerja dhahaba, ya, fi'ilnya dhahaba, kemudian ditambah fa'ilnya adalah ti. Ya, ti ini adalah domir mutasil, adapun munfasilnya adalah anti, yang mananya anti ini adalah orang kedua atau al-mukhatab, ya, al-mu'annas al-mufrad, ya. Berikutnya ada dhahabtunna, ya, dhahabtunna di situ berarti kalau dhahabtunna dia adalah disebutkan di sana sebagai dhahaba dan tunna. Tunna itu domir mutasil untuk orang kedua atau al-mukhatab, ya, al-mukhatab, kemudian muannas, ya, al-muannas, dan al-jama', atau kalau domir mufasilnya dia adalah antunna, ya, antunna.
Ya. Lalu kemudian dhahabtu, ya dhahabtu itu filenya dengan domir tu. Ya, kalau dipisah maka dia menjadi domir ana, ya, ana fa'altu atau ana dhahabtu. Nah, lalu kemudian untuk yang terakhir dhahabna itu berarti di sana kata kerjanya dhahaba ditambah dengan fa'ilnya yaitu atau pelakunya adalah na. Nah, ini merujuk kepada al-mutakallim al-jama' yang bermakna kalau di dalam dhamir munfasilnya adalah nahnu. Nah, baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan sekarang kepada latihan yang keempat ya. Mudah-mudahan tadi latihan yang ketiga ini bisa memahamkan kita dengan penggunaan kata kerja dan sekaligus sebagai failnya di situ ya. Atau dhamir yang terhubung dengan fiilnya. Nah, selanjutnya untuk yang latihan keempat ya, latihan keempat di sana perintah dari mu'alif adalah ayin al-fa'il fima yalina. Tunjukkan sekarang ayin, tunjukkan al-fa'il yaitu pelakunya fima yali di dalam kata kerja berikut ini. Nah, di sana disebutkan oleh mu'alif ada beberapa kata kerja ya, kharajtu, jalasna, sami'ti ya, dan seterusnya sampai akhir. Dorobat ya, dorobat. Nah, sekarang silahkan dikerjakan terlebih dahulu dan nanti kita cocokkan jawabannya. Baik, sambil mengerjakan silahkan di pause videonya dan dikerjakan. Baiklah para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah selesai mengerjakan ya, mari kita cocokkan jawabannya ya. Tinggal kita sebutkan failnya atau pelakunya ya. Yang pertama, kharajtu, failnya adalah tu ya. Kalau dalam dhamir munfasilnya dia adalah ana ya, saya. Nah. Terus yang kedua, jalasna ya. Failnya adalah na ya, failnya adalah na. Yang mana di situ kemudian kalau dalam dhamir munfasilnya dia adalah nahnu ya, atau kami atau kita. Kemudian kata berikutnya sami'ti ya, sami'ti, maka filenya adalah ti ya, filenya ti, yang mana ini kalau di dalam dhamir munfasilnya atau kan ti ini kan dhamir mutasil ya, kalau dalam dhamir munfasilnya dia adalah anti atau kamu seorang perempuan. Jadi orang kedua perempuan dan tunggal, al-mukhatab ya, al-mukhatab, al-mu'annas, al-mufrad. Baik. Berikutnya syaribatunna ya, syaribatunna. Nah, di sana filenya adalah tunna. Tu ditambah dengan na menunjukkan jamaknya ya, menunjukkan bahwasannya dia jamak. Tunna itu kalau ini adalah dhamir mutasil, dhamir mufasilnya adalah antunna, yaitu kalian para perempuan, yang artinya di situ adalah al-mukhatab ya, kemudian al-mu'annas dan al-jam. Lalu ada kata dakhulu ya, dakhulu failnya di sini adalah waw ya, waw sukun, waw sakinah di situ menunjukkan bahwasanya dia adalah al-ghaib, al-mudzakkar, al-jama' ya, atau dalam dhamir munfasilnya adalah hum, itu mereka ya. Lalu ada kata hafizna, hafizna ya, hafizna. Pelakunya di sini adalah nanya pendek ya, nanya pendek bukan panjang. Nah, kalau nanya pendek ya maka dia menjadi seperti dhahabna. Dhahabna berarti kalau dhahabna itu dia adalah dhamir yang kalau dhamir munfasilnya dia adalah hunna ya, hunna. Jadi di sini hafidna juga hunna ya, atau mereka para perempuan. Nah, lalu ada kata akaltum. Akaltum, maka failnya adalah tum ya, tu dan mim jamaknya. Nah, ini kalau di dalam dhamir munfasilnya dia adalah antum atau kalian para laki-laki. Lalu berikutnya ada kata fataha ya, fataha ini adalah asli ya, maka dhamirnya dia adalah huwa. Selanjutnya ada kata fahim tunna ya, fahim tunna ya. Kalau fathah tadi itu dhamirnya apa namanya, mustatir ya, tersembunyi ya, tersembunyi,
ya, dan takdirnya atau perkiraannya dia adalah huwa, ya. Kalau fahim tunna di sana domirnya atau fa'ilnya adalah tunna, ya. Fa'ilnya adalah tunna, yang di situ dari domir mungfasil yaitu antunna, yaitu kalian para perempuan. Lalu ada kata betah, ya, fa'ilnya adalah ta yang berasal dari domir mungfasil yaitu anta. Berarti pelakunya adalah fa'ilnya adalah al mukhatab, ya, al mudzakkar dan al mufrad. Lalu untuk kata ghasalat, ya, ghasalat, maka di sana ada tak di belakang itu menunjukkan dia taknis, yang menunjukkan dia perempuan. Domirnya apa atau failnya apa? Failnya adalah domir mustatir, ya, domir yang tersembunyi, dan perkiraannya dia adalah takdiruhu yaitu hiya, yaitu dia seorang perempuan. Lalu ada kata laibu, ya, kata laibu, ya, di situ failnya adalah waw, ya, waw sukun, yang menunjukkan bahwasanya di situ adalah hum, ya, domir dari domir mufasil hum, mereka, untuk para laki-laki. Lalu ada kata dakhola, ya, dakhola seperti tadi fataha, ya, di sana dia adalah sebagai kata kerja dengan domir mustatir, takdiruhu jadi huwa, ya, huwa, dia seorang laki-laki. Dan terakhir ada kata dorobat, ya, dorobat, yang menunjukkan bahwasanya di sana ada tak sukun, yang berarti dia taknis dengan perempuan dan mengandung domir mustatir, atau failnya sebagai domir mustatir yang tersembunyi, ya, dan takdirnya adalah hiya, yaitu dia adalah seorang perempuan. Baik, alhamdulillah, berarti selesai kita dari latihan yang keempat, ya. Latihan keempat ini dengan mengidentifikasi fa'il dari kata kerja fi'il madhi yang ada. Mudah-mudahan ini semakin jelas bagi kita dan tidak menjadikan kita bingung, ya, di dalam melihat sebuah kata di sana pelakunya siapa. Baiklah para jamaah, para pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dulu untuk pertemuan kali ini, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.